Halo, apa kabar? Di video kali ini saya akan share kepada parents gimana sih caranya menangani anak yang gak sabaran. Yuk simak videonya sampai habis. Yang pertama adalah dengan tidak langsung memenuhi permintaannya. Contohnya, ketika anak Anda ingin dibuatkan susu, Anda ajak anak Anda untuk menunggu. Misalnya, tunggu sebentar ya. Disesuaikan dengan usianya. Jadi, berdasarkan usianya, durasi waktu bisa disesuaikan. Semakin umurnya bertambah, maka durasinya juga bisa ditambah lagi. Nah, atau misalnya ketika Anda melakukan pekerjaan yang lain, lalu anak Anda minta diambilkan sesuatu, maka bilang kepada anak Anda, tunggu sebentar ya nak, kalau kamu berhasil sabar, duduk manis, tidak merengek, tidak menangis, maka nanti ibu akan ambilkan apa yang kamu mau. Tapi kalau misalnya anaknya kalau teriak-teriak gimana? Nangis gimana? Tantrum gimana? Tidak apa-apa parents, biarkan saja mereka meluapkan emosinya sampai mereka merasa lega. Nanti kalau mereka sudah berhenti, sudah merasa cukup mengeluarkan segala emosinya, baru parents ajak ngobrol anak parents dan beri tahu sedikit-sedikit secara bertahap ya parents. Yang kedua, parents harus menjadi teladan yang baik untuk anak parents, karena setiap anak pasti merekam apa saja yang ada di sekelilingnya, terutama perilaku orang-orang terdekatnya. Maka dari itu, kalau misalnya parents melakukan hal yang positif, maka anak parents juga akan mengikutinya. Begitu juga jika parents melakukan hal yang negatif, maka anak parents juga bisa menirunya. Jadi, usahakan harus menjadi role model yang baik bagi anak parents sendiri. Yang ketiga adalah memberikan pujian di saat anak parents berhasil menunggu. Misalnya saja ketika kita pergi ke minimarket, lalu ketika ingin membayar pasti kan harus ngantri dulu ya parents. Nah, kita beritahu anak kita ngantri dulu, gantian, ibu yang di depan dulu baru nanti kita. Jika anak parents berhasil ngantri dengan sabar, maka berikan pujian bagi mereka. Yang keempat adalah dengan cara dibacakan cerita. Jadi parents usahakan punya waktu khusus, kapanpun itu, kalau saya pribadi sebelum tidur ya, ada waktu storytelling. Jadi kita membacakan cerita kepada Musa. Kalau parents ingin mengajarkan kesabaran, maka parents harus punya cerita yang banyak yang berisi tentang nilai-nilai kesabaran. Karena kalau lewat cerita biasanya anak juga bisa lebih baik untuk menangkapnya dibandingkan parents harus ngomong atau ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel yang sabar dong kamu. Kayak gitu aja nggak bisa. Daripada seperti itu sangat tidak efektif. Maka berikan contoh yang baik, contoh-contoh cerita di kehidupan tentang kesabaran. Ya kan, daripada parents ngomel-ngomel ini itu nggak efektif parents. Tapi kalau parents rutin secara konsisten membacakan cerita atau buku-buku yang berisi tentang nilai-nilai kesabaran, lalu parents juga menjelaskan manfaat dari bersabar itu apa, itu akan lebih menyerap bagi mereka. Yang kelima, tanggapilah anak dengan penuh kesabaran. Contohnya saja, ketika Anda sedang sibuk mengerjakan sesuatu, lalu anak parents meminta sesuatu, maka jelaskan kepada anak dengan baik-baik. Contoh, misalnya, anak parents pengen main, sementara parents lagi mengerjakan sesuatu hal yang penting, maka utarakan kepada anak parents, "Nak, tunggu sebentar ya, mama selesaikan dulu pekerjaan ini. Kalau misalnya nanti sudah selesai, ayo kita main." Jangan sampai Anda membentak atau marah ketika anak Anda meminta Anda bermain bersama mereka. Jelaskan, tunjukkan juga kepada anak parents apa yang sedang parents kerjakan sehingga harus menunda permintaannya. Jika parents menerangkannya, menjelaskannya dengan sabar dan baik, maka anak parents akan terlatih berpikir bahwa ternyata ada hal-hal lain di luar sana yang perlu ibu bapaknya perhatikan atau kerjakan. Dengan begitu, nanti anak parents terlatih juga untuk tidak memaksakan kehendak atau keinginannya, dan lama-lama itu juga bisa membuat mereka lebih sabar lagi ketika mereka harus menunggu.